طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Al-Hidayatul Rasyidah fi Syarh al-Bidayati fil Aqidati, ya karya Syekhuna Khalid Al-Juhani hafizahullahu taala. Rabi'an, nisbatu ilmil aqidati. Keempat adalah penisbatan ilmu akidah. Ilmul aqidati aslun wa ma siwahu far'un, idh huwa al-asasu li hadha ad-din, wa huwa a'zamul ulumi asy-syar'iyyati qadran wa ashrafuha nasaban. Ilmu akidah merupakan pokok, sedangkan selainnya adalah cabang, karena ia menjadi dasar bagi agama ini. Ya. Kalau pondasinya kuat atau akidahnya benar, maka amal dan ibadah akan kokoh dan diterima. Tapi kalau akidahnya rusak, seperti syirik atau keyakinan yang salah, maka ibadah apapun tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'zamul ulumi syar'iyyati qadran wa ashraf wa nasaban. Ia adalah ilmu syar'i yang paling agung kedudukannya dan paling mulia nasabnya. Oleh karena itu, ilmu akidah disebut ilmu paling mulia di antara semua ilmu agama, di antara ilmu syar'i. Karena ia berhubungan langsung dengan pengenalan terhadap Allah, dengan ma'rifatullah. Makanya ilmu akidah disebut ilmu yang paling mulia. Khamisan, fadlu ilmil akidati. Yang kelima adalah keutamaan ilmu akidah. Ilmu akidah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan banyak keutamanya. Ilmu al-aqidati fadluhu azimun. Fahuwa al-awwal awwalul wajibati. Ilmu akidah keutamanya itu besar, yaitu yang pertama awwalul wajibati, yang merupakan kewajiban pertama seorang hamba. فأول ما يجب على العباد هو إفراد الله بالتوحيد. Hal pertama yang wajib bagi hamba adalah mengesahkan Allah dengan tauhid.
Artinya sebelum seorang mempelajari ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan sebagainya, ia harus lebih dahulu memahami dan meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, ya, dan disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adhan nahwa al-Yaman." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, qala lahu, beliau bersabda kepadanya, "Innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah ta'ala. Di sini sebagai apa? Lafzul jalalah sebagai maf'ul bih. An yuwahhidullah ta'ala. Maka hendaklah perkara yang pertama yang engkau serukan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafu dzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi yawmihim wa lailatihim. Jika mereka telah mengenal hal itu, mengetahui hal itu, maka beritahukanlah, kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa'idha sallau, kalau mereka sudah melaksanakan salat 5 waktu tersebut, fa'akhbirhum annallaha iftarada alaihim zakatan fi amwalihim. Baik. Maka kabarkanlah kepada mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat pada harta mereka. Tu'khadhu min ghaniyihim faturaddu ala faqirihim. Yang diambil zakat tersebut dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan, ya, kepada orang miskin di antara mereka. Jadi diberikan kepada orang miskin, orang fakir, ya, di antara mereka. فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ. Jika mereka telah mengakuinya, mengakui akan hal tersebut, فَخُذْ مِنْهُمْ, maka ambillah dari mereka, وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ, dan hindarilah mengambil harta yang paling berharga milik manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hal ini ketika mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal. Beliau berpesan agar hal yang pertama
yang disampaikan kepada mereka adalah mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid menjadi langkah awal dalam dakwah dan syarat utama diterimanya amal. Bagaimana seorang diterima amalnya tanpa tauhid? Amal sebesar apapun tidak akan bernilai. Kemudian yang kedua, syartun fi sihhatil ibadat. Syarat sahnya ibadah seorang hamba. Fala yaqbalu Allahu min 'abdin ibadatan hatta yu'mina bih. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah dari seorang hamba sebelum ia beriman kepadanya. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Surah Az-Zumar ayat 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum engkau, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapus amalanmu. Di sini, kalau kita lihat ada dua taukid, lam taukid dan nun taukid taqilah. Berarti artinya benar-benar terhapus amalan tersebut. Dan pasti, sungguh, engkau termasuk orang-orang yang merugi. Maka artinya kalau seorang melakukan ibadah, salat, puasa, zakat, dan lainnya, tetapi masih berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, misalnya berdoa kepada selain Allah, meminta-minta pada selain Allah, meminta di kuburan wali, meminta pada Nyi Roro Kidul, percaya pada kekuatan gaib selain Allah Subhanahu wa taala, atau meminta kepada orang yang wafat, maka ibadahnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid adalah syarat diterimanya seluruh amalan. Sedangkan kesyirikan, itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, akan menghapus seluruh amal yang telah kita lakukan. Al-thalith, as-sababu fi qabuli ta'ati. Sebab diterimanya ketaatan. Fala yaqbalu Allahu ibadatan illa minal muwahhid. Faman ijtahada fil ibadati ijtihadan kabiran walam yuwahhidillaha fala yanfa'uhu ijtihaduhu. Fala yaqbalullahu ibadatan. Allah tidak menerima ibadah seorang hamba illa minal muwahhid. Allah tidak menerima ibadah kecuali dari orang yang mentauhidkan Allah.
Faman ijtahada fil ibadati ijtihadan kabiran walam yuwahhidillah fala yanfa'uhu ijtihaduhu. Maka siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan kesungguhan yang besar, dengan sangat bersungguh-sungguh, tetapi tidak mentauhidkan Allah, dia berbuat syirik, meminta-minta kepada kuburan, meminta-minta kepada Nyi Roro Kidul, fala yanfa'uhu ijtihaduhu, maka tidak bermanfaat kesungguhan dia dalam beribadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah dari orang yang bertauhid, yaitu yang beribadah hanya kepadanya tanpa menyekutukan apapun. Walaupun seorang sangat rajin beribadah, misalnya sholat malam, puasa, bersedekah, dan sebagainya, jika ia tidak mentauhidkan Allah, maka semuanya tidak ada manfaatnya. Habaan mansura. Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha, siapa yang bertemu Allah, la yusyriku bihi syai'an, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar." Dan barang siapa bertemu dengannya dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka ia masuk neraka. Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia, radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa mati dalam keadaan menyeru sekutu selain Allah, maka ia akan masuk neraka. Seorang bisa masuk surga hanya dengan tauhid yang benar, meskipun amalnya sedikit, meskipun hanya mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib, tanpa mengerjakan sunnah. Dengan rahmat Allah, dia bisa masuk ke surga. Yang penting adalah bertauhid. Dan sebaliknya, orang bisa masuk neraka karena syirik, meskipun ibadahnya banyak. Tapi mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, karena sudah adzan. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.